Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan halo teman-teman. Perkenalkan nama saya Ani Laksa dengan NIM 210606501023 dari jurusan Pendidikan Administrasi Perkantoran Angkatan 2021 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi pengembangan media pembelajaran berbasis audiovisual dengan dosen pengampu Dr. Andes Sirajuddin Saleh, SPD MPD. Baik teman-teman, dalam materi kali ini ada 5 pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama tentu pengertian media audiovisual, yang kedua ada karakteristik media audiovisual, yang ketiga ada contoh macam-macam media audiovisual, yang keempat ada kelebihan dan kelemahan media audiovisual, dan yang kelima contoh pengembangan media audiovisual. Langsung saja kita pada pembahasan pertama, yaitu pengertian media audiovisual. Media audiovisual ini mempunyai kemampuan yang lebih baik karena meliputi kedua jenis media. Yang pertama auditif atau mendengar, dan yang kedua visual atau melihat. Media audiovisual merupakan sebuah alat bantu audiovisual yang berarti bahan atau alat yang dipergunakan dalam situasi belajar untuk membantu tulisan dan kata yang diucapkan dalam menularkan pengetahuan, sikap, dan ide. Menurut salah satu ahli, yaitu Jamara tahun 2006, beliau mengatakan media audiovisual adalah media yang mampu merangsang indera penglihatan dan indera pendengaran secara bersama-sama karena media ini mempunyai unsur suara dan bentuk gambar. Nah, dari penjelasan saya sebelumnya, teman-teman bisa menyimpulkan sendiri apa sih itu media audiovisual. Alat-alat audiovisual merupakan alat-alat audible, artinya dapat didengar, dan alat-alat visible yang artinya dapat dilihat. Nah, karakteristik media audiovisual yang pertama yaitu menyajikan visual yang dinamis. Dinamis di sini artinya media audiovisual ini terus-menerus berubah, bergerak secara aktif, dan mengalami perkembangan. Yang kedua ada digunakan dengan cara yang telah ditetapkan sebelumnya oleh perancang atau pembuatnya. Yang ketiga, media audiovisual ini merupakan representasi fisik dari gagasan real atau gagasan abstrak. Yang terakhir, berorientasi kepada guru dengan tingkat keterlibatan interaksi murid yang rendah. Baik teman-teman, selanjutnya kita pada pembahasan yang ketiga, yaitu macam-macam media audiovisual. Media audiovisual yang pertama ada media audiovisual murni atau biasa disebut dengan media audiovisual gerak. Merupakan media yang bisa menampilkan unsur suara serta gambar yang bergerak. Unsur suara serta gambar tersebut berasal dari sebuah sumber. Nah, contohnya seperti televisi, film yang kita nonton di bioskop-bioskop, dan teman-teman bisa mencari tahu yang lain-lainnya. Selanjutnya audiovisual yang kedua yaitu audiovisual tidak murni atau bisa disebut dengan audiovisual diam. Merupakan media yang memiliki suara dan gambar yang berawal dari sumber yang berbeda seperti slide bersuara dan video type. Dari media pembelajaran yang kita gunakan tentu memiliki kelebihan serta kelemahan dari media itu sendiri. Sama halnya dengan media audiovisual ini. Maka dari itu saya akan menjelaskan apa saja sih kelemahan dan kelebihan-kelebihan yang ada dalam media audiovisual ini. Yang pertama, kelebihan dari media audiovisual, yaitu menyajikan objek belajar secara konkret atau pesan pembelajaran secara realistik atau nyata dapat dilihat karena dia visual kan. Yang kedua, memiliki daya tarik tersendiri dan dapat menjadi pemacu atau memotivasi pembelajar untuk belajar. Yang ketiga, menambah daya tahan ingatan atau retensi tentang objek belajar yang dipelajari oleh pembelajar. Dan yang keempat, sangat baik untuk pencapaian tujuan belajar psikomotorik. Dan yang terakhir, dapat mengurangi kejenuhan belajar siswa sehingga materi dapat tersampaikan. Tentu selain kelebihan, ada pun juga kelemahan dari media audiovisual itu sendiri. Kelemahan yang pertama yaitu sifat komunikasi searah sehingga tidak dapat memberi peluang untuk terjadinya umpan balik antara pendidik dengan belajar. Yang kedua, tergantung pada energi listrik
sehingga tidak dapat dihidupkan di segala tempat. Yang ketiga, mudah tergoda untuk menayangkan kaset CD yang bersifat hiburan, sehingga suasana belajar menjadi terganggu. Yang keempat, pengedaannya relatif membutuhkan biaya yang mahal. Dan yang kelima, memerlukan waktu yang lama, membutuhkan tempat yang luas dan cenderung tetap di tempat. Penggunaan media dalam pembelajaran itu sangat penting. Mengapa? Karena dengan adanya media, materi yang disampaikan akan lebih jelas dan mudah dimengerti, serta memotivasi siswa untuk lebih semangat dalam belajar. Pembelajaran dengan menggunakan media akan berlangsung secara efektif, sehingga tujuan pembelajaran akan tercapai. Tercapai atau tidaknya suatu pembelajaran itu ditinjau dari nilai hasil belajar siswa. Jika siswa memperoleh nilai hasil belajar yang tinggi, maka pembelajaran tersebut tercapai. Sedangkan jika siswa memperoleh nilai hasil belajar yang rendah, maka pembelajaran tersebut belum tercapai. Baiklah teman-teman, itulah tadi pembahasan mengenai materi pengembangan media pembelajaran berbasis software virtual. Semoga pembahasan tersebut bermanfaat untuk teman-teman dan saya sendiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.